Udah. Baik. Sebentar ya, saya coba ini lagi. Ya, mari kita melihat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 13 sampai yang ke-25. Lanjutan eksposisi yang kita biasa lakukan. Saya akan bacakan akan firman Tuhan ini buat kita, Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing ya. 1 Petrus pasal 2, pasal pertama ayat 13 sampai 25. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, kita akan merenungkan satu bagian. Yang pertama itu adalah soal kebebasan. Kalau kita bicara soal bebas, maka sebenarnya orang dunia atau banyak orang sangat menyukai yang namanya bebas ya, atau merdeka begitu ya, atau bisa melakukan sesuka hati begitu. Kalau kita lihat setiap orang ya, dari anak kecil sampai orang dewasa ingin menjalani satu kehidupan yang bebas. Sebuah hidup yang tanpa batasan, tanpa mungkin banyak larangan atau hal-hal yang mengatur tentang kehidupan. Orang lebih suka menjalani satu kehidupan yang bebas. Misalnya kalau kita lihat anak-anak muda itu, mereka lebih suka satu hidup yang bebas, ya, tidak suka dibatasi. Misalnya mungkin soal sederhana, soal jam tidur itu anak muda nggak suka ya. Misalnya tidur terlalu pagi, kalau bisa mungkin tidurnya itu pagi hari, mungkin jam 4, jam 5, bahkan ada yang jam 7 pagi misalnya ya. Termasuk misalnya kalau mereka pulang rumah, anak muda nggak terlalu suka misalnya harus pulang jam 9 pagi atau jam 10. Mereka lebih suka mungkin pulang sesukanya, mau pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi begitu ya. Termasuk anak-anak muda misalnya nggak suka dibatasi kalau main game ya. Kita lihat bagaimana anak muda sekarang itu sangat dekat dengan dunia internet, HP, digital dan sebagainya ya. Mereka lebih suka tidak dibatasi ya, tidak dibatasi oleh orang tua atau oleh sekolah atau oleh gereja misalnya ya. Mereka ingin bebas dan sebagainya, melakukan sesuka hati. Demikian juga kalau kita misalnya melihat ya di dalam kehidupan keluarga, banyak juga mungkin pasangan-pasangan yang tidak mau terikat sebenarnya, ingin hidup bebas. Ya, kalau sudah bosan dengan pasangannya mungkin bisa mencari yang lain begitu. Jadi tidak mau terbatasi, tidak mau ada hal-hal yang mengatur kehidupan mereka. Demikian juga kalau kita melihat dalam hal pergaulan, dalam bisnis, banyak orang ya ingin bebas.
dan bisa merembes ke hal-hal yang rohani, saudara. Banyak juga orang mungkin pengen disebut sebagai pengikut Tuhan, tapi tidak mau untuk dituntut di dalam hal komitmen, bayar harga, apalagi disuruh sangkal diri, dan sebagainya begitu ya. Jadi mungkin mau menjadi pengikut Tuhan, disebut sebagai orang Kristen, tapi orang Kristen yang tidak bayar harga, bisa melakukan sesuka hati. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini yang tadi kita baca ya, saya ajak kita untuk merenungkan apakah kebebasan seperti ini, hidup sesuka hati, kita temukan di dalam perikop yang tadi kita baca. Boleh dikatakan kita tidak temukan hal itu. Justru perikop yang kita baca tadi itu sebenarnya memberikan batasan-batasan, memberikan aturan-aturan untuk kita sebenarnya hidup yang sebenarnya, hidup yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Ya, kita melihat beberapa alasan ya. Tadi kita sudah baca itu, dan ada alasan, ada batasan, dan ada sikap yang seperti apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, saudara-saudara, kita melihat ya alasan-alasan yang dikemukakan oleh firman Tuhan. Kenapa sih sebenarnya kita harus mempunyai satu hidup yang berbeda? Nah, sebenarnya di dalam ayat yang tadi kita baca itu dimulai satu kata sebab itu. Nah, sebab itu berarti ada kalimat sebelumnya, saudara. Nah, perikop sebelumnya itu membahas tentang bagaimana sebenarnya kita yang sudah di dalam Tuhan itu sudah dilahirbarukan. Di dalam ayat 3 itu dikatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali ya. Artinya kita telah diciptakan menjadi manusia baru oleh Kristus. Melalui kebangkitan Kristus, oleh pekerjaan Allah kita sudah dilahirbarukan. Artinya kita telah menjadi manusia yang baru sebenarnya. Sehingga tidak mungkin satu kehidupan yang bebas, hidup sesuka hati, dan hidup yang kebablasan itu kita hidupi. Alasannya karena memang kita sudah dilahirbarukan. Kalau kita lihat di dalam ayat 18, ya, itu paralel, saudara ya. Itu ditekankan di sana lagi, di sana dikatakan sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nah, ini berbicara soal alasan ya, kenapa kita mesti mempunyai satu kehidupan yang lebih hidup sebagai manusia baru, karena kita sudah ditebus. Di dalam ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kita sudah dilahirkan kembali. Kita ini adalah sudah hidup, dihidupkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini satu alasan-alasan yang sangat mendasar ya. Kenapa kita mesti punya satu kehidupan yang berbeda di tengah dunia ini. Dan hidup yang tidak sama dengan dunia. Makanya saudara di ayat yang ke-13 ya kita akan renungkan. Diawali dengan satu kalimat, siapkanlah akal budimu. Inilah ciri atau sikap daripada kehidupan yang baru, buah dari manusia baru yang telah Tuhan berikan. Jadi hidup yang baru itu ada buahnya. Kalau hidup dunia itu buahnya sesuatu yang sia-sia. Mengikuti apa yang disukai oleh hati, mengikuti keinginan dunia ini, hidup di dalam hawa nafsu. Tetapi hidup di dalam Tuhan sebagai ciptaan yang baru, itu ada satu kehidupan yang baru. Yaitu adalah kita lihat siapkanlah akal budimu. Mempersiapkan akal budi tentunya ini adalah dapat digambarkan di dalam bahasa aslinya itu seperti seorang yang sebenarnya mau berlari, dia mengikat pinggangnya, mengikat jubahnya sehingga dia orang yang siap berlari begitu ya. Tapi ini dikenakan kepada pikiran saudara. Jadi ini satu pikiran yang lebih siap. Nah, seringkali orang pikirannya itu tidak siap di dalam hal-hal rohani begitu, di dalam mengikut Tuhan karena pikiran masih dikuasai oleh hal-hal yang duniawi ya. Pikiran itu dipenuhi oleh pikiran-pikiran tentang dunia ini, hanya melihat nilai-nilai dunia ini, bukan memperjuangkan nilai-nilai yang rohani, saudara. Nah, sehingga ini menjadi hambatan di dalam mengikut Tuhan. Nah, tentunya pikiran-pikiran seperti ini menghambat kita tidak siap untuk menjadi seorang yang sebagai manusia baru yang berbuah dalam Tuhan.
termasuk pikiran-pikiran yang penuh dengan kekhawatiran, keputusasaan, dan berbagai macam hal. Sehingga pikiran itu tidak siap. Tetapi di dalam bagian ini Petrus berkata, siapkan akal budi kita. Pikiran kita perlu mempersiapkan. Di dalam bagian lain itu, dalam Kolose, Paulus mencatat supaya kita berpikir tentang hal-hal rohani, hal-hal surgawi, perkara-perkara yang di atas. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, inilah pikiran yang siap. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang rohani. Di dalam Roma ayat 12 itu, ayat 2 dikatakan itu, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Jadi pikiran itu mengerti mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Nah, ini adalah pikiran manusia baru. Sebuah pikiran yang lebih mengerti yang mana yang disukai oleh Tuhan, yang mana yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, siapkanlah akal budimu, itu sangat-sangat esensi di dalam kita mengikut Tuhan. Satu pikiran yang benar-benar diperbaharui, satu pikiran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau dalam perkataan Paulus dalam Korintus, itu adalah satu pikiran yang ditaklukkan di bawah pikiran Kristus. Satu hati yang betul-betul ditaklukkan hanya untuk Tuhan. Jadi betapa pentingnya sebenarnya pikiran itu kita persiapkan. Karena pikiran itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan kalau pikiran ditundukkan di bawah pikiran Kristus, di bawah firman Tuhan, itu juga akan mempengaruhi satu kehidupan baru, satu hidup rohani yang sudah diubah oleh Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, itu hal yang pertama ya. Siapkan akal budi, waspada, dan meletakkan seluruh pengharapan kita ya terhadap kasih karunia yang kita sudah terima dari Tuhan. Di dalam bagian sebelumnya kita sudah dikasih tahu apa yang kita terima dari Tuhan. Yang kita terima dari Tuhan bukan sesuatu yang murahan, tapi sesuatu yang tidak binasa, sesuatu yang tidak bisa dirampas, sesuatu yang tidak cemar, yang tidak layu. Itu yang kita terima dari Tuhan. Jadi sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak bisa disamakan dari apa yang kita dapat dari dunia. Nah, saudara-saudara, pikiran kita mesti memikirkan pengharapan besar yang ada di depan, yang kita nikmati sekarang, yang nanti disempurnakan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi memikirkan hal-hal rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan berikutnya kalau kita lihat, sebagai manusia baru, ciri manusia baru itu adalah di dalam ayat 14, hidup di dalam ketaatan. Sebagaimana kita tahu kalau sebelumnya kita bukan sebagai anak-anak Tuhan, tapi setelah kita diciptakan menjadi manusia baru, kita diadopsi menjadi anak. Makanya Petrus berkata di sini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita adalah anak-anak Tuhan. Maka sebagai manusia baru, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, maka sudah sewajarnya kita hidup sebagai anak yang taat. Sebagaimana anak dalam dunia mesti taat kepada orang tuanya. Sebagaimana anak di dunia mesti mencirikan, ya mirip dengan orang tuanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan mestinya taat kepada Tuhan. Mesti mirip Bapa kita. Kita mencirikan siapa Tuhan kita. Saudara-saudara, di dalam Mazmur dikatakan bahwa orang-orang yang menyembah berhala, saudara, yang mendewakan sesuatu, dia akan makin mirip dengan apa yang dia dewakan. Itu di dalam Mazmur dibahas. Dan itu mereka menggambarkan apa yang mereka dewakan. Dan semestinya anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mentuhankan Tuhan ya, mengalahkan Allah, menyembah Allah, melayani Allah, maka semestinya kehidupan kita juga makin mirip dengan Tuhan yang kita sembah. Makin mirip dengan Allah yang kita layani. Itu secara esensi itu akan lebih langsung bisa berjalan begitu, saudara. Ya katanya sih suami istri katanya itu lama-lama itu mukanya makin mirip. Ya katanya ya. Ya memang saudara karena hidup bersama begitu ya. Orang kalau menikah lama-lama akan mirip. Demikian juga saudara, mestinya kita yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup kita makin mirip dengan Tuhan kita. Ya, sebagai orang-orang yang taat. Dan lebih dalam lagi saudara, Petrus mengatakan jangan turuti hawa nafsu.
yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Inilah ciri daripada kehidupan manusia baru di dalam Tuhan, ya, yaitu adalah tidak menuruti hawa nafsu. Bagi orang dunia, menuruti hawa nafsu hal biasa buat mereka. Mereka menyukai kebebasan, bisa melakukan dengan segala macam bentuk apapun hawa nafsu. Mereka lebih ingin bebas, hidup sesuka hati, tidak mau dibatasi di dalam hal hawa nafsu, melakukan keinginannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan berbeda. Di dalam ayat 18, bahwa di situ dikatakan hidup di dalam hawa nafsu, sebenarnya itu adalah cara hidup yang sia-sia. Satu cara hidup yang tidak punya nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Itu adalah cara hidup yang sangat dibenci oleh Tuhan, tidak disukai oleh Tuhan, tidak punya nilai yang kekal di dalam kerajaan Allah. Itu hidup yang akan binasa, hidup yang tidak mempermuliakan Tuhan. Anak-anak Tuhan, saudara, kalau kita lihat dipanggil bukan untuk menodai kekudusan Tuhan, bukan untuk mencemarkan kemuliaan Allah, tetapi untuk meninggikan kemuliaan Kristus. Makanya di dalam ayat berikutnya itu dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Saudara, inilah panggilan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, yaitu adalah hidup kudus. Seperti dikatakan, dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil, saudara. Dipanggil untuk hidup kudus. Dipanggil untuk mirip dengan Tuhan kita. Ya, karena Allah kita itu kudus. Dan firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kita, Allah kita, itu berbeda dengan semua Allah-Allah, dewa-dewa yang ada di dunia ini, dan termasuk dari zaman dulu, zaman purbakala. Dewa-dewa zaman dulu, berhala-berhala mereka selalu mempertontonkan yang namanya hawa nafsu. Termasuk segala bentuk, entah misalnya itu, kalau kita lihat ya, di dalam dewa-dewa itu, misalnya soal maksiat ya, moral yang benar-benar tidak benar, misalnya soal kesuburan begitu ya, mereka mempertontonkan hal-hal yang tidak benar ya, yang maksiat begitu ya, pelacuran dan sebagainya. Nah, itu yang dipertontonkan oleh berhala-berhala, oleh dewa-dewa zaman dulu, dan kalau kita lihat sampai di zaman sekarang. Tetapi kalau kita lihat Allah kita, Allah Tritunggal, itu berbeda. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu dikerjakan di dalam kekudusan, kebenaran. Dan Allah sangat menentang segala bentuk maksiat, ketidaksenonohan, segala bentuk kerusakan moral. Allah menampilkan kekudusan, dan Dia yang kudus memanggil setiap orang untuk mengikuti teladannya. Dia kudus, kita juga dipanggil untuk kudus. Berbeda, dipanggil untuk terpisah dari dunia ini. Ini satu panggilan yang sangat kudus, sangat mulia, dan membedakan orang Kristen dengan orang dunia. Orang Israel dipanggil terpisah oleh Tuhan, berbeda dengan bangsa-bangsa lain, karena memang mereka dipanggil untuk hidup kudus. Dan panggilan yang sama terus diberikan kepada orang yang percaya, yang sudah dilahirkan baru, yang sudah lahir kembali, hidup sebagai orang yang kudus. Nah, saudara, kita dipanggil di tengah dunia ini untuk hidup kudus. Hidup berbeda. Hidup yang tidak serupa dengan dunia. Saya kemarin sharing-sharing ya, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya kepada saudari Titis ya, tentang bagaimana kondisi gereja di Nia, saudara. Tempat dia itu ada. Saya sangat kaget ketika kami sharing-sharing. Nah, kehidupan hamba Tuhan di sana, saya pikir sudah tidak ada lagi, saudara, pendeta-pendeta yang merokok, ya begitu, atau orang-orang yang misalnya pelayan-pelayan yang tidak minum arak, minum tua, begitu ya. Ternyata masih ada, dan hamba Tuhan di tempat dia masih merokok, saudara. Dan ini satu kehidupan yang tidak menampilkan keberbedaan ya. Jadi orang bisa melihat apa bedanya hamba Tuhan dengan dunia, hamba Tuhan dengan orang-orang sekitarnya.
Sama. Mereka merokok, pendeta juga merokok. Gitu. Orang lain minum, dia juga ikut minum. Nah, bagaimana ini bisa membawa perubahannya? Apa satu perbedaan ciri sebagai manusia baru begitu ya? Waktu saya pulang beberapa tahun yang lalu itu, saya juga menemukan pendeta merokok. Saya sampai bingung ya. Walaupun sebagian sekarang gereja sudah melarangnya, tetapi masih ada sampai hari ini. Ya, masih ada. Jadi itulah, saudara ya, daya tarik kehidupan dunia memang boleh dikatakan jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Seolah-olah kehidupan di dalam Tuhan itu seperti kurang kekuatan, kurang kuasa untuk menarik, untuk mempengaruhi kita. Tetapi kita melihat sebenarnya lebih banyak orang dunia itu dipengaruhi oleh dunia karena mereka lebih banyak bergaul dengan dunia ini daripada lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya mengingat sekali beberapa waktu yang lalu dengar ilustrasi ya. Nah, ilustrasinya saya kira cukup bagus ya. Yaitu adalah anjing ya, tentang anjing ya, yang dikasih makan dengan anjing yang nggak dikasih makan. Jadi ada satu anjing diajak itu bertanding begitu ya. Jadi waktu mereka bertanding, kalau anjing yang dikasih makan, saudara, itu dia akan menang. Tapi kalau anjing dikasih lapar, dia akan kalah terus. Jadi saya mencoba mengkaitkan dengan kehidupan kita sebenarnya ya. Jadi kehidupan rohani itu tergantung dikasih makan apa, saudara. Atau kita lebih banyak bergaul. Kalau kita lebih banyak bergaul dengan orang dunia, kita kasih makan hidup kita dengan hal-hal duniawi, maka kita akan semakin mirip dengan dunia ini. Tapi ketika kita lebih bergaul dengan Tuhan, kita kasih makan hidup kita dengan hal yang rohani, maka juga sudah pasti mempengaruhi kita. Kita akan mendapat kekuatan dari hal-hal yang rohani. Maka tidak heran, saudara, orang yang makin bergaul dengan dunia, hidupnya makin mirip dunia. Tapi orang yang makin bergaul dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, itu akan juga mempengaruhi cara pandangnya, cara hidupnya, cara menyikapi. Karena orang yang dekat dengan Tuhan semakin lebih mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Makanya kalau kita lihat di Efesus sebenarnya juga membicarakan soal bagaimana kita memperhatikan ya kehidupan kita di tengah dunia ini dengan seksama. Maka dikatakan, janganlah kita bodoh, tapi menjadi orang yang arif, makin mengusahakan mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara, inilah panggilan kita. Hidup kudus. Orang-orang yang hidup di dalam ciptaan yang baru dikatakan berikutnya itu juga hidup takut akan Tuhan. Lebih menghormati kepada Tuhan. Di ayat ke-17 dikatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan tentunya ini adalah hidup menghormati Tuhan. Kalau kita panggil Allah sebagai Bapa kita, biarlah juga kita hidup penuh hormat kepada Dia. Nah, saudara, ini hal-hal yang sangat praktis sekali ya. Dibahas oleh Petrus sebagai ciri hidup manusia baru. Nah, saudara, alasan mendasarnya, kenapa sih kita harus hidup sebagai manusia baru? Nah, di ayat 18 itu dikatakan, sebab kamu tahu. Ya, ini alasan mendasarnya. Kita tahu, kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita ditebus, saudara. Ditebus, itu penebusan ini berarti ada yang membayar, ada yang sudah menggantikan kita. Dan kita ditebus dari apa? Dari cara hidup yang sia-sia itu. Dari cara hidup yang penuh dengan hawa nafsu. Siapa yang menebus kita? Kita ditebus itu bukan dengan barang fana. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi kita ditebus oleh darah Kristus. Emas dan perak itu sudah mahal, saudara. Tetapi meskipun itu mahal, darah Kristus yang telah tercurah bagi kita itu jauh lebih mahal dari emas dan perak yang sangat dibanggakan oleh dunia ini. Saudara, dunia hari ini yang mereka perjuangkan itu adalah emas dan perak. Yang dicari oleh dunia, emas dan perak. Mereka tidak memikirkan yang lain. Mereka lebih rela kehilangan hal-hal yang kekal daripada kehilangan emas dan perak di tengah dunia ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara,
kita melihat kita telah ditebus oleh darah Kristus yang lebih bernilai kekal, lebih mahal dari emas dan perak yang sangat dicari, dibanggakan, dicintai oleh dunia ini. Saudara, itu sebabnya kita sebenarnya punya alasan kenapa kita hidup berbeda. Kenapa kita hidup kudus. Kenapa kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Kristus yang telah berkorban. Pengorbanan yang sangat mahal harganya. Kalau kita melihat, saudara, Kristus pengorbanannya itu punya nilai yang sangat besar, saya yakin kita tidak mau sia-siakan. Saudara, kalau kita punya benda, punya sesuatu yang saat ini kita melihat punya nilai yang kekal, pasti kita jaga dengan pelihara. Saya nggak tahu apa sekarang yang paling bernilai buat kita. Kalau ada sesuatu yang sangat bernilai, ya, mungkin anggap benda saja, mungkin peninggalan zaman sejarah misalnya kita punya, saudara, pasti kita jaga, jangan sampai hilang. Kita simpan di tempat yang baik, jangan sampai dicuri orang, karena itu barang punya nilai yang sangat berharga. Nah, saudara, itu baru barang. Tapi kalau kita lihat pengorbanan Kristus itu punya nilai yang sangat besar. Nah, saudara, kalau kita melihat itu sesuatu yang sangat bernilai, maka semestinya nilai ini mempengaruhi nilai kehidupan yang kita perjuangkan di tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat berikutnya itu, ya, saya nggak kupas semuanya. Nanti boleh kita sharingkan. Tetapi pada akhirnya itu ada penekanan di ayat yang ke-22, yaitu adalah sudah bicara soal pengharapan tadi di ayat 13, bicara soal iman, lalu sekarang bicara soal kasih. Kalau kita sebagai manusia baru, sudah dilahir barukan oleh Tuhan, maka kita juga perlu mengenakan kasih. Yang melahirkan kita itu adalah firman Tuhan. Yang memberi kita hidup yang baru, itu adalah dari Tuhan oleh pekerjaan Allah Roh Kudus, bekerja melalui firman Tuhan yang mengubah kita. Maka kalau kita telah diubah menjadi manusia baru, maka semestinya dalam hidup ini kita juga berbuah. Tidak hanya berbuah di dalam pengharapan, tapi juga berbuah dalam iman, berbuah di dalam kasih kita kepada Tuhan. Kiranya renungan ini, saudara, juga mendorong kita untuk terus memotivasi kita hidup berbeda di tengah dunia yang memang lebih cenderung mengikuti dunia ini. Panggilan kita hidup kudus. Seperti Tuhan kita kudus, kiranya juga hidup kita lebih kudus. Demikian, saudara, untuk renungan pagi hari ini. Dan